Kemenpan RB disebut akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai 2023 mendatang. Nantinya, pegawai pemerintah hanya akan diisi oleh dua kelompok, yakni ASN dan P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Bincang Santai. Baiklah, malam ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang lagi dibicarakan. Penasaran? Baik, ketentuan dan kerja keras adalah kunci. Tetaplah fokus pada tujuan dan akan mencapai hasil yang sangat memuaskan. Kesuksesan bukan hanya milik mereka yang cerdas dan berbakat, tetapi juga bagi mereka yang bersedia bekerja keras dan tidak menyerah. Tetap semangat dan teruslah berjuang untuk teman-teman honorer di Indonesia. Inilah topik kita pada malam hari ini, bagaimana pengangkatan honorer menjadi P3K memberikan kejelasan nasib bagi tenaga honorer, serta apa saja dampak positif dan negatifnya. Perkenalkan, saya Siti Sophia. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Mbak Ainur dan Mbak Lia Safitri. Sudah tidak asing lagi bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha untuk mengangkat honorer menjadi P3K untuk memberikan kejelasan status kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat layanan publik. Pemerintah Indonesia melalui Menpan RB berupaya menyelesaikan penataan pegawai honorer atau non-ASN melalui 3 peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024, Keputusan Menpan-RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Kemudian yang ketiga, Keputusan Menpan-RB nomor 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pengangkatan honorer di Indonesia ini adalah topik pembicaraan yang menarik. Jadi pada malam hari ini tujuan diskusi kita adalah satu, membahas pentingnya pengangkatan honorer menjadi P3K sebagai solusi jangka panjang, menganalisis dampak kebijakan ini dari berbagai sudut pandang termasuk dari tenaga honorer, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian menentukan langkah-langkah perbaikan kebijakan untuk memastikan keadilan dan efisiensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tanya pendapat dari Mbak Ainur dan Mbak Lia tentang pengangkatan honorer P3, menjadi P3K di Indonesia. Silakan Mbak Ainur. Ya, terima kasih Bu Sofi. Menurut saya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tentunya menjadi angin segar bagi para honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer ini tentunya akan berdampak pada satu, peningkatan kesejahteraan. Dengan menjadi P3K, honorer mendapat gaji yang layak, tunjangan dan jaminan sosial untuk mengakhiri ketidakpastian penghasilan. Dua, kepastian status kerja. Honorer yang sebelumnya bekerja tanpa kejelasan status kini memiliki kontrak resmi. Ketiga, seleksi berbasis kompetensi memastikan tenaga kerja yang diangkat memenuhi standar kerja, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik. Dan keempat, honorer yang telah lama bekerja akhirnya diakui kontribusinya oleh negara. Baik, kalau menurut Mbak Lia sendiri bagaimana tentang pengangkatan honorer di Indonesia saat ini? eh, saya ingin menyampaikan pandangan saya yang mungkin kurang setuju ya terhadap kebijakan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer ini menjadi P3K. Ada beberapa alasan yang mendasari pendapat saya ini. Yang pertama adalah seleksi yang terkesan hanya formalitas. Menurut saya, seleksi honorer yang menjadi P3K ini sering dianggap formalitas karena jumlah formasi yang disediakan seringkali setara dengan jumlah honorer yang ada, sehingga persaingan tidak terjadi secara signifikan. Hal ini diperparah oleh kurangnya standar penilaian yang ketat, seperti ketiadaan skor minimum kompetensi, serta tekanan sosial politik yang mendorong pengangkatan tanpa memperhatikan kemampuan.
Akibatnya apa? Yaitu akibatnya adalah proses proses seleksi yang kehilangan esensi sebagai upaya mencari tenaga kerja terbaik. Yang kedua adalah dampak terhadap kualitas pegawai dan layanan publik. Eh, Ketika seleksi hanya formalitas, pegawai yang kurang kompeten beresiko diangkat menjadi P3K. Ini berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab utama institusi juga akan mengalami penurunan kualitas. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, hal ini tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik. Terus yang ketiga adalah ketidakpastian status kerja P3K ini dibandingkan dengan PNS. Kita sudah tahu bahwa P3K ini eh, mempunyai perbedaan mendasar dengan PNS, yaitu tentang status kerja. P3K ini memiliki status kerja kontrak dengan masa kerja tertentu yang berarti tidak ada jaminan kesinambungan kesejahteraan di masa depan. Ini membuat P3K tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan honorer untuk memiliki status pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan. Terus yang keempat adalah beban anggaran yang besar. Eh, Pengangkatan tenaga honorer secara massal menjadi P3K membutuhkan dana yang lumayan besar. Hal ini tentu saja akan menambah beban anggaran pemerintah, terutama pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran. Dengan kondisi ekonomi saat ini, eh, hal ini bisa mengganggu alokasi dana untuk program-program prioritas lain yang juga sangat penting. Baik, dengan adanya pro dan kontra tentang pengangkatan honorer ini, timbul pertanyaan, apakah pengangkatan honorer menjadi P3K merupakan solusi terbaik untuk masalah tenaga honorer saat ini? Bagaimana pendapat Mbak Ainur tentang hal ini? Ya, menurut saya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja adalah solusi yang terbaik, karena solusi tersebut signifikan untuk mengatasi masalah honorer. Tetapi, apakah itu solusi terbaik masih tergantung pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan dilengkapi dengan langkah-langkah lain. Menurut saya, kenapa alasan pengangkatan honorer menjadi P3K ini menjadi solusi terbaik? Yang pertama, memberikan kepastian status dan kesejahteraan. Pengangkatan menjadi P3K memberikan status hukum, gaji yang layak, dan tunjangan yang sesuai dengan standar ASN. Kedua, seleksi P3K berbasis kompetensi memastikan tenaga honorer yang diangkat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Ketiga, bagi honorer yang telah lama bekerja, pengangkatan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, terutama di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Dan keempat, dengan menjadi P3K, honorer tidak lagi berada dalam posisi marginal tanpa hak-hak yang memadai, seperti jaminan kesehatan dan cuti resmi. Baik, bagaimana dengan pendapatnya Mbak Lia tentang apakah pengangkatan honorer ini merupakan solusi terbaik dari pemerintah? Saya sedikit kurang setuju dengan Mbak Ainur. Menurut saya, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini sebenarnya bukan solusi yang terbaik ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini ada beberapa alasan, yaitu yang pertama itu ada ketidakadilan bagi honorer yang udah berpengalaman atau lama bekerja. Karena kenapa? Honorer yang telah lama bekerja selama bertahun-tahun ini ada kemungkinan gagal dalam seleksi P3K. Hal ini karena seleksi seringkali menitik beratkan pada kompetensi teknis yang cenderung lebih mudah dipenuhi oleh tenaga honorer yang baru.
Akibatnya, honorer yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun mungkin kurang memiliki akses terhadap pelatihan dan pendidikan yang memadai, dan merasa tidak dihargai atas kontribusi mereka selama bertahun-tahun ke institusi mereka bekerja. Situasi ini berpotensi menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam. Terus yang kedua adalah kembali lagi kepada hak yang terbatas sebagai P3K. Walaupun P3K ini memiliki hak yang lebih baik dibandingkan honorer, mereka ini masih berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan PNS. Contohnya yaitu P3K ini tidak memiliki hak atas promosi jabatan struktural, yang berarti jenjang karir mereka itu terbatas. Eh, Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan P3K, yang pada akhirnya itu dapat mempengaruhi motivasi kerja mereka dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Terus yang ketiga adalah resiko menurunnya kualitas layanan publik. Jika pengangkatan honorer menjadi P3K ini dilakukan atas dasar hanya belas kasihan atau tekanan sosial tanpa memperhatikan kompetensi yang mereka miliki, ada risiko besar bahwa pegawai yang kurang berkompeten akan masuk ke dalam sistem pemerintahan. Hal ini tidak hanya merugikan institusi, tetapi juga masyarakat yang menerima layanan publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja yang diangkat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab pekerjaannya. Baik, seperti yang kita ketahui ya bahwa tenaga honorer ini memiliki kemampuan yang berbeda, usia yang berbeda, bahkan ada yang tinggal beberapa tahun aja sudah pensiun. Selanjutnya bagaimana memastikan bahwa seleksi P3K ini adil bagi honorer lama maupun baru dan tetap berbasis kompetensi? Ya, Bagaimana menurut pendapatnya Mbak Ainur? menurut saya, untuk memastikan seleksi P3K itu adil bagi honorer lama tetapi tetap berbasis pada kompetensi, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan pengalaman kerja, kompetensi teknis, serta keadilan dalam proses seleksi. Misalnya, pertama, proses seleksi harus berdasarkan pada pemberian bobot tertentu untuk masa kerja dan kontribusi yang telah diberikan oleh honorer lama. Masa kerja tertentu dapat memberikan tambahan poin dalam seleksi. Penilaian kontribusi sebelumnya seperti evaluasi kinerja dari pimpinan juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan tambahan. Kedua, pastikan seleksi berbasis tes mengukur kemampuan teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pegawai yang diangkat memiliki kemampuan yang memadai. Ketiga, memberikan program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk honorer lama sebelum proses seleksi dimulai dengan menyiapkan materi-materi yang relevan. Keempat, adanya perbedaan tes di antara honorer lama dengan honorer baru. Selain itu, adanya afirmasi untuk honorer lama di daerah terpencil yang sulit mendapatkan pelatihan formal dengan memberikan akses pelatihan yang memadai. Yang kelima, transparansi dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan tes berbasis CAT atau Computer Assisted Test dan publikasi hasil tes secara terbuka. Dan keenam, jika memungkinkan, bisa memberikan kesempatan ulang bagi honorer lama untuk mengikuti proses seleksi. Bagaimana dengan Mbak Lia? Apakah setuju dengan pendapat Mbak Ainur atau ada pandangan lain? Eh, saya itu sangat setuju dengan pendapat Mbak Ainur. Namun, saya ingin juga menambahkan beberapa poin untuk memperkuat argumen yang Mbak Ainur udah jabarkan. Yang pertama adalah, menurut saya harus ada jalur khusus untuk honorer lama. Kenapa? Karena
honorer khususnya SK2 itu perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pengangkatan ini. Kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan prioritas melalui mekanisme perankingan untuk honorer SK2 adalah langkah yang baik. Namun penting untuk memastikan bahwa jalur khusus ini dilaksanakan dengan adil dan transparan. Jalur khusus ini merupakan bentuk penghargaan kepada mereka yang telah lama mengabdi dan mungkin tantangan kompetensi menjadi kendala bagi sebagian dari mereka. Yang kedua adalah perlunya sosialisasi yang lebih baik. Sosialisasi merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan honorer lama ini memiliki dan memahami dengan jelas bagaimana mekanisme seleksi berjalan, termasuk kriteria yang digunakan untuk menilai mereka. Tanpa adanya sosialisasi, banyak honorer yang mungkin merasa kebijakan ini tidak transparan dan sulit untuk diikuti. Oleh karena itu, sarannya untuk pemerintah mungkin ada sesi sosialisasi yang lebih terstruktur dan melibatkan tenaga honorer secara langsung, baik melalui media daring maupun pertemuan tatap muka. Selanjutnya adalah harus ada pendampingan teknis untuk tes yang berbasis komputer itu. Dalam pelaksanaan seleksi, banyak honorer, terutama yang sudah lama mengabdi, mungkin usianya sudah sepuh, sudah tua, mengalami kesulitan dengan tes berbasis komputer. Ini bukan karena mereka tidak kompeten, tetapi karena mereka kurang familiar dengan teknologi atau tidak memiliki akses ke pelatihan sebelumnya. Oleh karena itu, saya sarankan agar ada pendampingan teknis kepada para honorer ini sebelum pelaksanaan seleksi, seperti pelatihan simulasi tes berbasis komputer. Terus hal ini itu juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memastikan mereka ini memiliki peluang yang setara untuk bersaing. Baik, ini baik terkait dengan pengangkatan honorer ini sebagai solusi terbaik atau bukan. Menurut Mbak Ainur dan Mbak Lia, langkah konkret apa yang perlu direkomendasikan untuk memperbaiki implementasi kebijakan P3K ini di masa yang akan datang? Menurut Silakan, Mbak saya, Ainur. menurut saya, langkah-langkah konkret yang bisa direkomendasikan antara lain, pertama, melakukan reformasi sistem rekrutmen dan seleksi melalui pemetaan kebutuhan pegawai, standarisasi seleksi, dan sistem seleksi yang transparan. Kedua, peningkatan kompetensi honorer sebelum pelaksanaan seleksi melalui program pelatihan pra-seleksi dan mentoring untuk honorer yang kurang kompeten. Dan ketiga, melakukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pendanaan dan penerapan sistem manajemen pegawai terintegrasi. Bagaimana pendapat Mbak Lia tentang hal ini? Eh, Saya setuju dengan pendapat Mbak Ainur. Mungkin saya hanya akan menambahkan beberapa poin saja yang menurut saya itu relevan dengan kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Penambahan poin yang pertama adalah adanya evaluasi dan monitoring kebijakan. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pengangkatan P3K setiap tahun. Evaluasi ini harus mencakup beberapa aspek, antara lain adalah kinerja pegawai, dampak anggaran, dan kepuasan masyarakat penerima pelayanan publik. Selain itu, perlu dibentuk juga tim independen untuk mengawasi pelaksanaan seleksi dan pengangkatan P3K. Tim ini itu nantinya berfungsi untuk memastikan bahwa proses itu berlangsung secara transparan, adil, eh, bebas dari praktik diskriminasi, nepotisme, manipulasi, dan manipulasi data. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap kebijakan ini itu dapat terus terjaga. Terus yang kedua adalah pencegahan rekrutmen
tenaga honorer baru yang tidak resmi atau ilegal. Penutupan celah perekrutan honorer baru ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan masalah baru di kemudian hari ya. Pemerintah itu harus menetapkan aturan tegas bahwa perekrutan pegawai hanya boleh dilakukan melalui mekanisme resmi. Kemudian instansi yang masih saja merekrut tenaga honorer baru secara tidak resmi perlu diberikan sanksi yang tegas tentunya. Sebagai alternatif itu diadakannya sistem outsourcing yang diawasi dengan ketat yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja jangka pendek. Jadi sistem ini itu memungkinkan instansi mendapatkan tenaga kerja sementara tanpa menambah jumlah honorer yang nantinya akan menuntut pengangkatan P3K juga. Terus kemudian yang ketiga adalah memberikan kompensasi bagi honorer yang tidak terangkat. Nggak dapat dipungkiri bahwa pasti nanti ada honorer yang mungkin tidak memenuhi kriteria atau tidak lolos menjadi P3K. Untuk menghindari ketidakpuasan yang meluas, pemerintah itu perlu memberikan kompensasi kepada mereka. Misalnya bisa dalam bentuk insentif khusus, pelatihan dan peningkatan kompetensi, atau program lain yang mendukung mereka untuk mencari peluang kerja di tempat lain. Baik, kalau dibicarakan sih topik ini tidak akan habis ya, karena topik ini adalah sangat menarik sekali. Karena keterbatasan waktu, dari diskusi ini bisa saya simpulkan bahwa manfaat utama dari pengangkatan honorer menjadi P3K adalah kesejahteraan, kemudian kejelasan status dan pengakuan pengabdian. Kemudian tantangan apa yang dihadapi dalam pengangkatan massal tenaga honorer, yaitu dari segi anggaran, kemudian dari seleksi berbasis kompetensi, dan keterbatasan status P3K. Kemudian pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini bukan satu-satunya solusi yang terbaik, tetapi merupakan langkah yang signifikan yang telah diambil oleh pemerintah untuk penyelesaian masalah honorer. Agar efektif, kebijakan ini tentunya harus dilengkapi dengan reformasi sistem kepegawaian, pelatihan bagi honorer, dan evaluasi yang berkelanjutan. Fokus utama harus tetap pada penciptakan tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi anggaran. Seleksi P3K yang adil dan berbasis kompetensi harus mempertimbangkan keseimbangan antara pengalaman honorer lama dan kompetensi yang dibutuhkan. Kebijakan ini dapat berjalan efektif jika dilengkapi dengan transparansi, kemudian pelatihan yang memadai, afirmasi untuk kelompok tertentu tanpa mengorbankan kualitas pegawai yang dihasilkan. Dengan pendekatan yang tepat, honorer lama memiliki peluang yang sama dan setara untuk diangkat tanpa mengurangi standar profesionalisme. Yang terakhir, implementasi kebijakan P3K yang baik memerlukan pendekatan yang adil, terukur, dan berkelanjutan. Dengan memastikan seleksi berbasis kompetensi, memberikan pelatihan bagi honorer, dan menciptakan sinergi dari pemerintah pusat maupun daerah, kebijakan ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tenaga honorer dan meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. Pada akhirnya, yang akan membedakan diri sendiri adalah dedikasi dan ketekunan. Jangan berhenti berusaha meskipun rintangan banyak yang datang. Yakinlah bahwa pasti mampu melewatinya dengan kepala tegak dan semangat yang kuat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya pada malam hari ini. Kami bertiga pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Urusan tenaga honorer, betul Pak? Yang di beberapa provinsi, kabupaten, dan kota masih banyak. Tadi pagi saya
kita pun ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik, karena ada yang masih di provinsi itu masih ribuan, ada di kabupaten kota yang ratusan, itu juga angka-angka yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Menpan RB, Abdullah Azwar Anas memastikan penghapusan tenaga kerja honorer 28 November 2023 batal dilakukan. Kebijakan tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya PHK massal sebesar 2,4 juta orang atau setara 30% pengangguran nasional. Menurutnya, batalnya penghapusan tenaga honorer ini juga akan diperkuat dengan surat edaran ke semua kementerian dan lembaga untuk mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer. Alasannya? Kalau ini tidak diambil kebijakan akan ada PHK massal 2,4 juta, itu setara dengan 30% pengangguran nasional. Nah, tetapi nanti akan kita ambil opsi seperti apa formulanya. Ada yang sudah mengabdi lama dan seterusnya, nanti September insya Allah sudah akhir September sudah akan ada opsi. Mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan revisi Undang-Undang ASN menjadi undang-undang, kecuali PKS yang menyetujui dengan catatan. Salah satu poin krusial dalam RUU adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN atau honorer yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang, maka dipastikan tidak ada PHK massal tenaga honorer. Poin krusial lain yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah pemerintah tidak lagi membedakan hak dan kewajiban antara PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemarin tuh hampir setengah 2, kita memastikan urusan honorer ini selesai Desember 2024. Dari 1,7 juta yang terdaftar di BKN, sebetulnya banyak lagi, tapi kami pikir selesaikan yang utama dulu yang terdaftar. Akhirnya memang seluruh rekrutmen honorer untuk P3K tidak membuka pendaftaran dari luar. Dia cuma memasukkan seluruh yang sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara agar masuk. Jadi kami akan mengawalnya, dan kemarin ada beberapa alternatif 1, 2, 3, 4. 1 itu mulai selesai Desember, kalau Maret, kemudian ada yang selesai pertengahan 2025 gitu, ada yang akhir 2025. Kami tetap komitmen pokoknya semua selesai Desember 2024.